cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting, cicit ranting, dan seterusnya. Dan kemudian ukuran kematangan daripada sebuah bonsai itu adalah dihitung dari tahapan yang mereka miliki. Yang seperti saya sebutkan tadi, dari batang ke cabang, dari cabang ke anak cabang, dari anak cabang ke ranting, dari ranting ke anak ranting, dari anak ranting ke cucu ranting, dan seterusnya. Dan Master Yase sudah 60% menyelesaikan tugasnya. Ya, ini sudah anak cabangnya sudah diarahkan, kemudian ada ranting yang sudah diarahkan, kemudian ini sudah mendekati penyelesaian akhir, tinggal yang di bawah. Dan ketiga master yang bekerja ini itu penuh dengan kejutan. Kejutan yang terbesar adalah Xianqi ini. Kemungkinan besar pemiliknya tidak menyangka akan dipotong-potong seperti ini. Nah, beda dengan Master Daniel. Pengerjaan pohon itu tergantung kebiasaan. Master Yase dari atas pengerjaannya. Master Daniel kebalikannya. Dia selesaikan dulu yang di bawah, baru naik ke atas. Master Yase menyelesaikan yang di atas, nanti baru ke bawah. Dan ini tidak salah. Karena tergantung dari kebiasaan penggarapan pohon. Sementara itu gergaji terus berjalan, gergaji terus bergerak. Mulai hitung-hitungan kawan. Nah, kemudian rekan-rekan, banyak terjadi ketidaksinkronan di dalam pengawatan. Artinya ada cabang atau anak cabang yang tidak bisa ditekuk oleh kawat nomor sekian, tetapi ya, seharusnya para trainer itu, para penggarap, para kreator itu memperhitungkan antara besarnya cabang, anak cabang, perantingan yang mau dikawat, itu diperhatikan kekuatannya dengan besar dan kekuatan daripada kawat, sehingga sekali ngawat nekuk bisa jadi. Artinya pengawatan itu, penekukannya tidak terjadi perlawanan antara kawat dengan batang atau cabang atau dikawat. Kemudian kalau sekiranya satu kawat tidak mumpuni di dalam penekukan, itu bisa kawatnya bisa didobel, kawatnya bisa di dua. Ini sudah diberikan contoh oleh Master Kari bahwa kekuatan cabang, anak cabang yang mau ditekuk
kawat itu tidak mampu, makanya ditambah 1 kawat lagi, didobel, sehingga penekukannya bisa dilakukan sesuai dengan keinginan trainer. Dan bapak yang nyenteng-nyenteng HP ini di belakang saya, ini adalah humasnya PBBI Cabang Gianyar, tukang postingnya kegiatan kami di sini. Ketiga master kita ini sudah biasa single fighter, mengerjakan pohon itu sendiri, dari ngangkat pohon, kemudian membentuknya, pengawatan dan lain sebagainya, finishingnya semua dilakukan sendiri. Informasi kepada rekan-rekan sekalian, bonsai mania yang ada di arena pameran kami, 3 master ini akan menggarap 2 pohon. Setelah selesai 1 pohon ini, akan dilanjutkan dengan pohon kedua yang ada di bawah. Cek. Mohon maaf karena pemindahan receiver. Pak Ted, sudah beli potret ya?
Rekan-rekan sekalian, Bonsai-mania, setelah kita semua melakukan pengamatan terhadap pengerjaan pohon, ini Master Kari sudah mencapai 75% ya. Hanya tinggal beberapa titik pengawatan dan mengarahkan untuk informasi awal, rekan-rekan. Bonsai itu terakhir dia harus mempunyai kanopi, dia harus mempunyai puncak, kemudian kedudukannya itu ditopang oleh akar. Makanya setiap pohon oleh masternya itu diusahakan pengerjaan kanopi, pengerjaan puncak. Walaupun seperti ini tidak terlalu kelihatan kanopinya, tetapi kanopi sudah ada, bakal puncak sudah ada. Ini sama liuka, kemudian dia kuat kedudukannya itu karena ditopang oleh akar, kemudian meliuk berakhir di puncak, berakhir di kanopi. Kalau kita menyebut puncak itu kanopi, sehingga pohon itu menjadi sempurna ya, karena dia memiliki terakhir, bagian akhir dia memiliki puncak. Dan ini terjadi perubahan yang sangat mendasar, terjadi. Yang tadinya kanopi di sini itu dipindah menjadi agak ke bawah. Karena kenapa? Karena pohon itu melengkung, cabang melengkung, sehingga kanopinya yang dari atas ini dipotong, kemudian kanopi dipindahkan. Kemudian, selamat datang Pak Ketua. Selamat datang, mana sehat? Kalau kita berbicara aliran, rasanya ini adalah ekspresionisme, tetapi mempunyai gaya bunjin. Pohonnya kalau diartikan secara Arabiah, bunjin itu artinya adalah putri menangis. Cantik, putri, hidup di tempat mewah, tetapi bersedih. Kemudian luapannya di dalam pohon itu, pohonnya cantik tetapi merana. Gambarannya adalah pohon yang hidup di wilayah tandus, jarang air, kemudian unsur haranya sedikit, sehingga menjulang ke atas dengan percabangan yang jarang, kemudian nanti penyelesaian akhirnya ini kanopi kecil, kemudian ranting jarang. Karena apa? Karena sengsara hidupnya. Kemudian banyak yang kering, karena kalau kita melihat dari ilmu botani,
sebuah pohon di alam akan mempertahankan hidupnya di tempat yang tandus, jarang air, tidak ada pupuk dan lain sebagainya. Dia mematikan sebagian daripada anatominya. Dia membunuh atau mematikan diri, bisa cabangnya atau anak cabangnya, sehingga pohon itu bisa bertahan hidup dia. Beda halnya dengan pohon yang hidup di wilayah subur, di wilayah banyak air, di wilayah yang sering turun hujan. Dia tidak akan seperti ini. Tidak ada gambaran pohon merana. Mereka hidup subur, banyak air, banyak humus, banyak hara dan lain sebagainya. Ini sudah berakhir ya. Ini semua liukannya ke kiri, sehingga yang di belakang, cabang belakang pun ke kiri. Seharusnya kalau kita tahu, pohon ini bisa bercerita. Kenapa dia meliuk ke kiri? Padahal dia mempunyai kesempatan untuk tumbuh ke sana. Ini kita andaikan bahwa pohon ini terlindung dia di sebelah kanan, entah di bukit, entah di jurang, kalau di perkotaan itu di bangunan besar, sehingga semua cabangnya ke kiri itu mencari matahari. Pohon untuk hidup itu perlu matahari, karena untuk memasak makanan yang dia dapatkan dari media itu ke daun dengan bantuan sinar matahari, sehingga pohon itu mencari matahari dia. Nah, muncullah gambaran pohon seperti ini. Dan kemudian sekarang pohon yang kedua itu digarap oleh Master Daniel adalah Santigi. Santigi itu satu jenis santigi, itu banyak jenis. Yang paling kelihatan adalah ada santigi karang, ada santigi pasir. Dua hal yang membedakan karena habitat. Kemudian ada jenis daun. Ada santigi mawar namanya, karena daunnya bergerombol. Itu seperti bunga mawar, salah satunya. Nah, kemudian ini digarap oleh Master Daniel. Dan setelah ini kita akan menyaksikan pohon yang semrawut seperti ini nanti akan jadi seperti apa. Dan Master Kari juga sudah persiapan, sudah dinaikkan. Mereka akan menghilangkan semua daun yang ada ya, untuk memudahkan Master itu melihat anatominya, anatomi daripada pohon, sehingga nanti kalau sudah gamblang dari akar ke batang ke cabang sampai titik akhir, sehingga Master itu bisa menentukan pengerjaan pohon nanti seperti apa pohon itu yang akan dikerjakan. Tetapi kalau masih rimbun berdaun seperti ini memang bisa, tetapi faktor kesulitannya itu lebih banyak daripada pohon yang di pruning gundul. Karena kalau di pruning gundul itu sudah jelas, alurnya jelas, nanti pekerjaannya mau seperti apa itu sudah dapat dilihat oleh para masternya. Dan kemudian Master Yase juga sudah mulai. Ini kasusnya sama dengan yang dikerjakan oleh Master Daniel. Tidak usah saya jelaskan lagi kenapa dia tumbuhnya semua mengarah ke kiri. Tadi sudah saya jelaskan. Karena apa namanya, kayaknya masalahnya tempat tumbuhnya
hampir bersamaan dengan yang dikerjakan oleh Master Daniel. Dan kemudian Master Yase juga mengerjakan pohon yang kedua, itu santigi. Ini jenisnya juga sama dengan yang dikerjakan oleh Master Daniel, santigi karang. Kemudian untuk bahan informasi, santigi, pohon santigi karang di Indonesia yang terbaik adalah santigi Bali. Tetapi sampai dengan hari ini santigi Bali itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak ada satu pihak pun yang boleh mengambilnya atau yang boleh mendongkelnya bahan ini, karena ada undang-undang yang melindungi. Jika dilanggar akan ada sanksi ya, karena langka. Nah, kemudian bahan-bahan bonsai dari santigi ini itu banyak didatangkan dari luar pulau. Yang pertama dari Sumbawa, dari Flores, dari Selayar, sekarang bahkan dari Saparua, dari Ternate sana. Sudah menonton dan mengikuti video ini, tapi jangan lupa untuk diklik video ini dan jangan lupa untuk di subscribe ya, karena subscribe itu gratis.